Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini Ustaz akan membahas tentang rukun Islam. Rukun merupakan sesuatu yang harus dikerjakan. Contohnya di dalam sholat ada rukun sholat. Seperti takbir yang pertama, bacaan surah Al-Fatihah, ruku, sujud, i'tidal, dan lain sebagainya. Maka ketika salah seorang mengerjakan sholat terluput rukunnya, misalnya tidak membaca Al-Fatihah ataupun tidak ruku ataupun tidak sujud, maka tidak sah sholatnya. Begitu juga dalam Islam, ketika seseorang mengaku dirinya beragama Islam, maka 5 rukun ini harus terpenuhi. Ya, salah satu tidak terpenuhi, maka dia batal keislamannya. Ya, Masya Allah. Maka sangat penting sekali. Yang pertama, rukun Islam yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, harus dengan lisan, diucapkan dengan mulut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, disebutkan artinya lebih bagus. Supaya apa? Supaya maknanya didapat. Maka ini syarat pertama, rukun pertama ya, ketika seseorang masuk Islam. Misalnya ada orang yang mau masuk Islam, Pak, Bu, atau Dek, Ibu mau masuk Islam, gimana caranya? Ibu baca 2 kalimat syahadat, langsung aja, ya ajarin. Nggak usah nunggu, nanti saya nunggu, saya panggil Pak Ustadz dulu ya, atau saya panggil ayah saya dulu. Nggak boleh. Harus seketika itu. Kalau ada orang yang mau masuk Islam, seketika itu juga harus langsung, jangan ditunda-tunda. Walaupun antum kebelet pipis, kebelet BAB, wah saya kebelet nih, ada orang mau masuk Islam, nggak apa-apa, tuh tahan dulu BAB-nya, tahan dulu pipisnya ya. Sebentar aja, Bu, ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengarkan dulu. Nah, itu langsung BAB. Karena apa? Karena takutnya ketika seseorang yang mau masuk Islam, antum suruh tunggu dia, ternyata dalam penantian, dalam masa penungguan itu dia meninggal dunia, maka dia termasuk ahli neraka. Kenapa? Karena dia belum masuk Islam, dia masuk neraka selama-lamanya, dosa antum. Ya, kenapa? Membuat dia masuk neraka. Harusnya antum tadi membaca, nuntun, mengajari dia membaca kalimat syahadat, tapi antum malah main-main, malah disuruh nunggu, malah disuruh yang lain-lain ya. Nah, itu yang pertama. Ustaz, kalau nggak punya mulut bagaimana? Ya kan syaratnya harus mengucapkan. Ya, kalau nggak punya mulut pakai isyarat boleh. Kalau nggak bisa pakai, ya punya mulut tapi maksudnya bukan nggak punya mulut ya, bisu misalnya. Pakai bahasa isyarat boleh. Ya, pakai bahasa isyarat boleh. Yang kedua, sholat. Ya, sholat yang apa? Sholat yang 5 waktu. Nah, itu harus dikerjakan. Jangan dipilah-pilih. Saya mah zuhur aja lah, saya mah maghrib aja lah, nggak bisa. Harus 5 waktu. Nggak boleh ditinggal. Walaupun antum bangunnya kesiangan, ya karena habis malamnya nonton ataupun main game dan lain sebagainya, akhirnya bangun tidurnya jam 6 pagi. Nah, siap-siap mau sekolah, tapi jangan lupa sholat subuh dulu, nggak apa-apa. Sholat subuh jam setengah 6, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 12 pun nggak apa-apa. Kalau masih antum belum sholat subuh, ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah membayar zakat. Membayar zakat, ya. Nah, baik zakat fitrah, zakat mal, zakat pertanian, dan lain-lain sebagainya. Nah, zakat itu juga rukun. Nah, kemudian yang rukun keempat adalah puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan ya, kita sudah sama-sama mengetahuinya. Kemudian yang terakhir adalah ibadah haji. Ya,
Bagi siapa yang mampu. Bukan yang mau, yang mampu. Ya. Kalau seseorang kata Nabi, barang siapa yang mampu melaksanakan ibadah haji, tapi dia tidak mau berangkat. Dia mampu beli rumah ratusan juta, mampu beli mobil ratusan juta, mampu beli motor. Motornya bahkan bukan hanya 1, 3. Tapi berangkat haji yang ongkos hajinya cuma 35 juta, nggak mau. Masya Allah. Maka kata Nabi, barang siapa yang punya kemampuan untuk ibadah haji, baik kemampuan uang, keamanan, kesehatan, dan lain sebagainya, tapi dia tidak mau berangkat haji, maka dia akan mati dalam keadaan Yahudi ataupun Nasrani. Mati dalam keadaan Yahudi ataupun Kristen. Masya Allah. Ya, nah mudah-mudahan kalau antum punya duit, diusahakan dari sekarang ditabung. Mumpung masih muda, mumpung masih sehat, mumpung masih ada umur, maka ditabung sehari, misalnya tabung 1.000, 2.000 sehari. Ya, kalau punya duit nanti kalau udah kerja, ditabung sehari 10.000, sehari 10.000, sehari 10.000. Nanti ketika usia 25 tahun, didaftarkan, ada 25 juta, daftar ke Kementerian Agama. Pak, Bu, saya mau daftar haji, 25 juta nih. Nah gitu. Nanti 10 jutanya lagi dilunasi dalam jangka waktu 10 tahun. Bisa. Ya, karena nanti antum dapat jatah berangkatnya. Begitu ya. Jadi gitu. Rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima berangkat haji jika mampu, ya. Nah, jika mampu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mampukan kita untuk berangkat ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.